warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami kelompok 3 yang beranggotakan Diandra Sartika Panggabayan, Dinda Novianti Zubaimar, Leni Wahyuni, Repi Prabawani, Tasya Ambarini, dan Yuyun Elfrida. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kekongruenan. Apa sih kekongruenan itu? Yuk kita simak pembahasannya. Halo semuanya, saya Diandra Sartika Panggabean dengan NIM 20030-20039. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi kekongruenan. Disimak ya video penjelasannya. Definisi kekongruenan. Jika bilangan bulat positif M, di mana M lebih besar dari 1, membagi A kurang B, maka dapat dikatakan A kongruen B modulo M, dan ditulis sebagai berikut. Jadi, ini kita katakan A kongruen B modulo M, di mana M habis membagi A kurang B. Selanjutnya, jika M tidak habis membagi A kurang B, maka A tidak kongruen dengan B modulo M, dan ditulis sebagai berikut. Jadi, ini kita baca A tidak kongruen dengan B modulo M. Untuk contohnya, yang pertama ada 25 kongruen 1 modulo 4. Karena 4 habis membagi 25 dikurang 1, atau 4 habis membagi 24. Dari definisi keterbagian akan membawa kita ke dalam bentuk 25 sama dengan 6 dikali 4 ditambah 1. Contoh yang kedua, 28 tidak kongruen dengan 13 modulo 4. Karena 4 tidak habis membagi 28 dikurang 13. Atau dari definisi keterbagian, tidak ada bilangan bulat Q sedemikian sehingga 28 sama dengan Q dikali 4 ditambah 13. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ada 26 kongruen 4 modulo 11. Karena 11 habis membagi 26 dikurang 4. Atau 11 habis membagi 22. Selanjutnya, contoh yang terakhir, 31 tidak kongruen dengan 5 modulo 6. Karena 6 tidak habis membagi 31 dikurang 5. Atau 6 tidak habis membagi 26. Selanjutnya, kita akan membahas 3 makna dari A kongruen B modulo M. Untuk makna yang pertama, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa M habis membagi A dikurang B. Selanjutnya, makna yang kedua adalah A dibagi M bersisa B. Dan makna yang ketiga adalah A sama dengan M dikali K ditambah B. Untuk suatu K adalah bilangan bulat. Halo teman-teman, saya Tasya Ambarini dengan NIM 20030-20037 akan membahas mengenai teorema kekongruenan dari teorema 1 sampai dengan teorema 6. Yuk langsung saja kita bahas. Pembahasan kedua yaitu teorema kekongruenan. Kongruensi modulo M adalah relasi ekuivalensi pada bilangan bulat, dan fakta ini dinyatakan dalam teorema 1. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli, maka berlaku yang pertama sifat refleksif, yaitu A kongruensi A modulo M. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat simetris. Jika A kongruensi B modulo M, maka B kongruensi A modulo M. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat transitif. Jika A kongruensi B modulo M dan B kongruensi C modulo M, maka A kongruensi C modulo M. Bukti teorema 1. Yang pertama yaitu sifat refleksif. A dikurang A kongruensi 0 dikali M, maka disimpulkan A kongruensi A modulo M. Kemudian sifat yang kedua yaitu simetris. Diberikan A kongruensi B modulo M, maka A kurang B kongruensi Q dikali M. Jika Q diganti menjadi negatif Q, maka B dikurang A kongruensi negatif Q dikali M. Dengan demikian, B kongruensi A modulo M.
Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu transitif. Diberikan A kongruensi B modulo M, yaitu A dikurang B kongruensi Q1 dikali M, jika B kongruensi C modulo M, yaitu B dikurang C kongruensi Q2 dikali M, maka diperoleh dalam kurung A kurang B ditambah dalam kurung B kurang C kongruensi Q1 dikali M ditambah Q2 dikali M. Maka A kurang C kongruensi dalam kurung Q1 ditambah Q2 dikali M. Dengan demikian, A kongruensi C modulo M. Selanjutnya, teorema 2. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli, A kongruensi B modulo M, maka A ditambah C kongruensi B ditambah C modulo M. Bukti teorema 2. A kongruensi B modulo M artinya M habis membagi A kurang B. M habis membagi A kurang B sesuai definisi keterbagian artinya A kurang B sama dengan T kali M untuk suatu T anggota bilangan bulat. A kurang B sama dengan T kali M ini dapat kita tulis dalam kurung A kurang B ditambah 0 sama dengan T kali M. Kemudian 0 ini dapat kita tulis sebagai C kurang C sama dengan T dikali M, di mana C ini anggota bilangan bulat. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita tulis dalam kurung A ditambah C dikurang dalam kurung B tambah C sama dengan T kali M. Karena A ditambah dalam kurung A tambah C dikurang dalam kurung B tambah C sama dengan T kali M, ini berarti M habis membagi dalam kurung A ditambah C dikurang dalam kurung B ditambah C. Dengan kata lain, A ditambah C kongruensi B ditambah C modulo M. Dengan demikian, teorema 2 terbukti. Selanjutnya, teorema 3. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli, A kongruensi B modulo M, maka A dikali C kongruensi B dikali C modulo M. Bukti teorema 3. A kongruensi B ditambah K dikali M. Untuk masing-masing ruas kita kalikan dengan C. Maka A dikali C kongruensi dalam kurung B ditambah K dikali M dikali C. A dikali C kongruensi B dikali C ditambah K dikali C dikali M. A kali C kongruensi B kali C ditambah K plus dikali M. Dengan catatan K plus sama dengan K dikali C. Sehingga A dikali C kongruensi B dikali C modulo M. Selanjutnya teorema 4. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli. A kongruensi B modulo M dan C kongruensi D modulo M, maka A kurang C kongruensi B dikurang D modulo M. Bukti teorema 4. A kongruensi B modulo M artinya A dikurang B sama dengan M dikali T1. T1 anggota bilangan bulat. Kemudian C kongruensi D modulo M artinya C dikurang D sama dengan M dikali T2. T2 adalah anggota bilangan bulat. Sehingga dapat kita buat dalam kurung A kurang B dikurang dalam kurung C kurang D sama dengan M dikali T1 kurang M dikali T2. Dalam kurung A kurang C dikurang dalam kurung B kurang D sama dengan M dikali dalam kurung T1 dikurang T2. T1 dikurang T2 adalah bilangan bulat. Kemudian dalam kurung A kurang C dikurang B dalam kurung B kurang D sama dengan M dikali R. R adalah T1 dikurang T2 yang merupakan anggota bilangan bulat. Jadi M habis membagi dalam kurung A kurang C dikurang dalam kurung B kurang D sama dengan A kurang C kongruensi B kurang D modulo M. Sehingga teorema 4 ini juga terbukti. Kemudian teorema 5. Andaikan A, B, dan C bilangan bulat dan M bilangan asli, A kongruensi B modulo M dan D habis membagi M dengan D besar dari 0,
maka A kongruensi B modulo D. Bukti teorema 5. A kongruensi B modulo M artinya M habis membagi A dikurang B. Jika M habis membagi A kurang B dan D habis membagi M, maka D habis membagi A kurang B. Artinya A kongruensi B modulo D. Maka teorema 5 ini terbukti. Selanjutnya teorema 6. Andaikan A, B, C, dan D bilangan bulat dan M bilangan asli, A kongruensi B modulo M dan C kongruensi D modulo M, maka AX ditambah CY kongruensi BX ditambah DY modulo M. Baiklah, saya Dinda Novianti Zubaimar. Di sini saya akan membahas mengenai teorema 7 sampai dengan teorema 11. Yuk disimak. Baiklah, kita masuk ke teorema 7. Andaikan A, B, C, dan D anggota bilangan bulat dan M anggota bilangan asli. Jika A kongruensi B modulo M dan C kongruensi D modulo M, maka AC kongruensi BD modulo M. Kita buktikan. Hipotesis pertama, A kongruensi B modulo M, kita peroleh AC kongruensi BC modulo M. Hipotesis kedua, C kongruensi D modulo M, kita peroleh BC kongruensi BD modulo M. Nah, kita perhatikan di sini AC kongruensi BC modulo M dan BC kongruensi BD modulo M. Oleh sifat transitif diperoleh AC kongruensi BC modulo M. Maka teorema 7 terbukti. Kita masuk ke teorema 8. Andaikan A, B, dan C anggota bilangan bulat dan M anggota bilangan asli. Jika A kongruensi B modulo M, maka AC kongruensi BC modulo M kali C. Kita buktikan. A kongruensi B modulo M artinya A dikurang B sama dengan M dikali T untuk T suatu anggota bilangan bulat. Kemudian kita kalikan dengan suatu bilangan bulat lain, misalnya kita kalikan dengan C. Maka A dikurang B dikali C sama dengan M dikali T dikali C untuk T suatu anggota bilangan bulat. AC dikurang BC sama dengan M dikali C dikali T. Ini berarti MC habis membagi AC dikurang BC. Dengan kata lain, AC kongruensi BC modulo M kali C. Dengan begitu, teorema 8 terbukti. Kita masuk ke teorema 9. Andaikan A, B anggota bilangan bulat dan M anggota bilangan asli, A kongruensi B modulo M, maka A pangkat N kongruensi B pangkat N modulo M untuk N bilangan bulat positif. Kita buktikan, kita punya A kongruensi B modulo M, maka menurut teorema 7 akan berlaku A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 modulo N, A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3 modulo N, dan seterusnya. Dengan menggunakan induksi matematika dapat diperoleh bahwa A pangkat N kongruensi B pangkat N modulo M. Maka teorema 9 terbukti. Teorema 10. Andaikan F suatu polinom dengan koefisien bilangan bulat, A kongruensi B modulo M, maka FA kongruensi FB modulo M. Kita masuk ke teorema terakhir, yaitu teorema 11. Andaikan A, X, Y bilangan bulat positif dan M anggota bilangan asli. Yang pertama, AX kongruensi AY modulo M, maka X kongruensi Y modulo M per AM. 2. AX kongruensi AY modulo M dan AM sama dengan 1, maka X kongruensi Y modulo M. Yang ketiga, X kongruensi Y modulo MI untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan R jika dan hanya jika X kongruensi Y modulo M1,
M2, M3 sampai dengan MR. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elfrida dengan NIM 230-238. Di sini saya akan membahas materi mengenai kongruensi linier. Apa saja materinya? Yuk disimak videonya. Kekongruenan linier. Definisi kongruensi linier. Kongruensi sederhana berderajat 1 disebut kongruensi linier yang berbentuk AX kongruen B modulo M, dengan M adalah bilangan bulat positif, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Nilai-nilai X dicari sebagai berikut. AX sama dengan B tambah KM, yang dapat disusun menjadi X sama dengan B tambah KM per A, dengan K adalah sembarangan bilangan bulat. Cobakan untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, dan K sama dengan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, yang menghasilkan X sebagai bilangan bulat. Contoh, tentukan solusi 4X kongruen 3 modulo 9. Penyelesaian, 4X kongruen 3 modulo 9 dengan X sama dengan 3 ditambah K kali 9 per 4. Untuk K sama dengan 0, menghasilkan nilai X sama dengan 3 per 4, bukan solusi karena bukan merupakan bilangan bulat. K sama dengan 1, menghasilkan nilai X-nya 3. Lalu K sama dengan 2, menghasilkan nilai X-nya 21 per 4 yang bukan solusi. K sama dengan 3 dan K sama dengan 4 tidak menghasilkan solusi. Lalu K sama dengan 5 menghasilkan nilai X 12. Untuk K sama dengan negatif 1 menghasilkan nilai X negatif 6 per 4 yang bukan solusi. Lalu untuk K sama dengan negatif 2 menghasilkan nilai X negatif 15 per 4 bukan solusi. Untuk K sama dengan negatif 3 menghasilkan nilai X sama dengan negatif 6. Ini merupakan solusi. Lalu untuk K negatif 4 dan negatif 5 itu tidak menghasilkan solusi. Lalu selanjutnya untuk K sama dengan negatif 6 menghasilkan nilai X sama dengan negatif 15. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi yaitu 3, 12, dan negatif 6, negatif 15, dan seterusnya. Selanjutnya tentukan solusi 2X kongruen 3 modulo 4. Penyelesaian 2X kongruen 3 modulo 4. Mencari nilai X-nya sama dengan 3 ditambah K kali 4 per 2. Karena 4K genap dan 3 ganjil, maka penjumlahannya menghasilkan ganjil, sehingga hasil penjumlahan tersebut jika dibagi dengan 2 tidak menghasilkan bilangan bulat. Dengan kata lain, tidak ada nilai-nilai X yang memenuhi 2X kongruen 3 modulo 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Sotowani, NIM 2030263. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teorema kongruensi linier. Teorema yang pertama, persamaan kongruen linier AX kongruensi B modulasi M mempunyai solusi jika dan hanya jika D membagi B, di mana D sama dengan PBB dari A, M. Jika D membagi B, maka persamaan kongruen ini memiliki sebanyak D solusi yang kongruen modulo N. Akibat persamaan kongruen linier AX kongruensi B modulasi M dengan PBB dari A, M yaitu sama dengan 1, maka persamaan ini memiliki solusi tunggal yang kongruen modulo N. Makna teorema 1. Jika terdapat persamaan kongruen linier AX kongruensi B modulasi M, maka langkah untuk menguji apakah persamaan ini punya penyelesaian atau tidak adalah: yang pertama, mencari nilai PBB dari A, M. Yang kedua, jika PBB dari A, M membagi B, maka solusinya ada. Yang ketiga, jumlah solusi yang berbeda sebanyak D. Yang keempat, solusi untuk AX kongruensi B modulasi M adalah sama dengan solusi untuk A per DX kongruensi B per D modulasi M per D. Yang kelima,
Solusi untuk X adalah C ditambah M per D dikali T modulasi M dengan T sama dengan 0, 1 hingga D dikurang 1. Yang keenam, nilai C diperoleh dengan menyelesaikan persamaan Diophantine AX dikurang NK sama dengan B, yaitu nilai X bilangan bulat yang diperoleh ketika mensubstitusi nilai K. Mencari solusi untuk AX kongruensi B modulasi M. Yang pertama, mencari nilai PBB dari A, M, yaitu sama dengan D. Yang kedua, jika D membagi B, maka AX kongruensi B modulasi M mempunyai solusi. Yang ketiga, solusi untuk AX kongruensi B modulasi M adalah dengan menyelesaikan persamaan Diophantine AX dikurang NK sama dengan B, yaitu diperoleh nilai X dan K. Yang keempat, dari AX dikurang NK sama dengan B, diperoleh X sama dengan B ditambah MK per A. Uji nilai K yang menyebabkan X adalah bilangan bulat. Setelah diperoleh, maka nilai X inilah yang diambil jadi nilai C. Yang kelima, solusinya untuk AX kongruensi B modulasi M adalah X sama dengan C ditambah M per D T modulasi M dengan T sama dengan 0, 1 hingga D dikurang 1. Contoh, carilah solusi dari 2X kongruensi 1 modulasi 5. Yang pertama, kita cari nilai PBB dari 2 dan 5, yaitu sama dengan 1. Yang kedua, karena 1 membagi 1 berarti ada solusi, yaitu 1 solusi dan 2X kongruensi 1 modulasi 5. Yang ketiga, persamaan 2X kongruensi 1 modulasi 5 ekuivalen dengan persamaan Diophantine 2X dikurang 5K sama dengan 1. Yang keempat, dari persamaan 2X dikurang 5K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 1 ditambah 5K per 2. Uji nilai K sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Nilai K yang menyebabkan X bilangan bulat adalah ketika K sama dengan 1. Jadi, diperoleh satu solusi untuk X sama dengan K. Maka kita dapatkanlah nilai C-nya yaitu sama dengan 3. Yang kelima, solusi untuk 2X kongruensi 1 modulasi 5 adalah X sama dengan C ditambah M per DT dengan T sama dengan 0. Yang keenam, jadi kita dapatkan X sama dengan 3 modulasi 5. Teorema yang kedua, jika PBB dari A dan M sama dengan 1, maka kongruensi linier AX kongruensi B modulasi M mempunyai penyelesaian X kongruensi A pangkat PM dikurang 1 dikali B modulasi M. PM merupakan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan M yang relatif prima terhadap M. Contoh, selesaikan 5X kongruensi 3 modulasi 13. Penyelesaian, kita tentukan nilai PBB dari 5 dan 13. Nilai PBB dari 5 dan 13 yaitu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkanlah penyelesaiannya yaitu X kongruensi 5 pangkat Pi 13 dikurang 1 dikali 3 modulasi 13. Nah, tadi kita ketahui bahwa PM merupakan bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan M yang relatif prima terhadap M. Nah, nilai yang relatif prima terhadap 13 yaitu 12. Maka, kita dapatkanlah 5 pangkat 12 dikurang 1 dikali 3 modulasi 13.
sama dengan 5 pangkat 11 dikali 3 modulasi 13. Nah, kita ubah nilai 5 pangkat 11 menjadi 5 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali 5 dikali 3 modulasi 13. Di mana 5 pangkat 2 ini yaitu sama dengan negatif 1 modulasi 13. Sehingga kita dapatkan negatif 1 pangkat 5 dikali 15 modulasi 13. Nah, hasil akhir dari penyelesaian ini yaitu 11 modulasi 13. Sedikit catatan. Ingat kelas kongruensi modulo M, A dikurang 2M, A dikurang M, A tambah M, A ditambah 2M. Nah, dari sini kan kita dapatkan nilai X adalah negatif 15 modulasi 13. Nah, ini dapat kita ubah menjadi positif dengan menambahkan kelipatan dari 13, yaitu 26. Maka kita dapatkanlah hasil akhirnya yaitu 11 modulasi 13. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Leni Wahyuni dengan NIM 20030200034 akan membahas contoh-contoh soal mengenai materi kekongruenan. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal kekongruenan. Soal yang pertama, tentukan nilai B yang memenuhi A 6 modulen 9 sama dengan B, B 79 modulen 13 sama dengan B. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa A kongruen B modulen M bermakna A sama dengan M dikali K ditambah B, dengan K adalah sembarang bilangan bulat. Maka 6 modulen 9 sama dengan B. 6 sama dengan 9 dikali K ditambah B. 6 sama dengan 9 dikali 0 ditambah B. 6 sama dengan 0 ditambah B, maka B sama dengan 6. Yang B, 79 modulen 13 sama dengan B, maka 79 sama dengan 13 dikali K ditambah B. 79 sama dengan 13 dikali 6 ditambah B. 79 sama dengan 78 tambah B. B sama dengan 79 dikurang 78, maka B sama dengan 1. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Berapa banyaknya penyelesaian dari 15X kongruen 20 modulen 50? Nah, yang pertama kita cari nilai PPB dari 15 dan 50 yaitu 5. Kita tahu bahwa PPB dari 15 dan 50 habis membagi 20 atau 50 habis dibagi 20. Maka banyaknya penyelesaian dari 15X kongruen 20 modulen 50 adalah 5. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 3. Berapa banyaknya penyelesaian dari 3X kongruen 4 modulen 6? Sama dengan cara yang tadi, pertama kita cari dulu PBB dari 3 dan 6 yaitu 3. Kita lihat bahwa PBB dari 3 dan 6 tidak habis membagi 4 atau 3 tidak habis dibagi 4. Sehingga 3X kongruen 4 modulen 6 tidak mempunyai penyelesaian. Nah, berikutnya untuk contoh soal nomor terakhir. Tentukan nilai A yang memenuhi A kongruen 11 modulen 19 dengan A besar dari sama dengan min 10 dan kecil dari sama dengan 0. Nah, maka A kongruen 11 modulen 19 sama dengan A dikurang 11 sama dengan K dikali 9, dengan K anggota bilangan bulat. Nah, yang pertama untuk K sama dengan 0, maka A dikurang 11 sama dengan 0 dikali 9, maka A sama dengan 11. Untuk K sama dengan 1, A dikurang 11 sama dengan 1 dikali 9, maka A sama dengan 11 ditambah 9 sama dengan 20.
Selanjutnya, K sama dengan min 1, maka A dikurang 11 sama dengan min 1 dikali 9, 9. Maka A sama dengan 11 dikurang 9 sama dengan 2. Selanjutnya untuk K sama dengan min 2, maka A dikurang 11 sama dengan min 2 dikali 9, min 18. Maka A sama dengan min 7. Selanjutnya K sama dengan min 3, maka A dikurang 11 sama dengan min 3 dikali 9, maka A sama dengan min 16. Nah, karena A lebih besar dari min 10 lebih kecil dari sama dengan 0, maka nilai A sama dengan min 7. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.